paten saja. Jadi tidak ada dokumen paten. Nah, kalau kita misalkan perajan, misalkan slicer, thick slicer apa dan seterusnya gitu, maka ada kan banyak puluhan slicer. Sehingga masyarakat tinggal pilih, wah ini cocok untuk slicer singkong saya, oh ini cocok nih untuk slicer ini, dan seterusnya, sehingga dengan itu saja kita sebetulnya tidak perlu repot-repot merancang atau mungkin bahkan tidak perlu mengimpor karena kita sebetulnya, nah teknologinya sudah ada. Nah di dalam situs paten ada teknologi yang sudah kadaluarsa. Invensi yang sudah kadaluarsa itu tertulis di situ tahun berapa tahun yang kadaluarsa. Kalau memang kadaluarsa berarti kita tidak perlu membayar royalti, kita pakai saja. Salah satu contoh. Ada yang disebut dengan pompa hidrolik ram. Ini pompa yang sangat masyhur, saya kira di Indonesia juga banyak yang terkenal, bahwa dengan ketinggian 4 meter misalnya, kita masukkan air dalam pipa, kemudian baru pipa itu masuk ke dalam sebuah alat yang disebut pompa tadi, maka dengan diameter yang lebih kecil, pompa itu bisa mengalirkan, pompa itu bisa menaikkan ketinggian dari 4 meter menjadi 10 meter. Misalkan begitu. Sehingga kita tidak perlu bayar listrik, karena sudah hanya energi dari situ. Nah, teknologi itu sudah ada sejak tahun 1800-an. Jadi abad 19, abad 18 ya. Nah, dengan begitu sebetulnya kita tidak perlu lagi bayar patennya. Nah, dengan begitu kalau masyarakat butuh diindustrikan, bengkel-bengkel di Batu yang begitu banyak itu pun bisa mengambil dari teknologi dari situ, kemudian tidak perlu dipatenkan kan, kemudian dia jual sebagai produknya. Tapi teknologinya tentu saja itu sudah berbasis paten, teknologinya sudah patented. Nah, Pak Fauzan, karena kita keterbatasan waktu, kesimpulan singkat Pak Fauzan, apa yang ingin disampaikan kira-kira kepada masyarakat tentang hak kekayaan intelektual ini? Bahwa gagasan sederhana apapun, gagasan itu perlu dilindungi supaya kemanfaatannya bisa dipasarkan oleh lebih banyak orang. Jangan sampai gagasan itu kemudian dikuasai seseorang atau sehingga kita tidak bisa menghibahkan kepada orang lain kalau memang kita maunya sosial. Tetapi kalau memang kita maunya komersial, ya itu memang hak kita. Kemudian yang kedua, jika ada kesulitan membutuhkan teknologi yang terkait dengan pengolahan pertanian atau pengolahan apapun, maka sebetulnya di situs paten itu sudah tersedia teknologi yang bisa kemudian kita tinggal untuk memakai, tinggal pilih. Kalau memang mau yang sudah kadaluarsa, kita bisa pakai tanpa royalti. Sementara yang masih masih belum kadaluarsa, berarti kita harus selesaikan royaltinya. Kemudian kalau ada kesulitan sekali lagi Sentra Haki Universitas Muhammadiyah Malang, kami sudah terbiasa untuk membantu hal seperti ini. Baik. Terima kasih Pak Fauzan untuk ilmu barunya yang bisa diberikan kepada masyarakat, bahwa memang yang namanya kekayaan intelektual itu harus diperhatikan ya. Betul. Kita menemukan suatu hal, kalau nggak mau disalahgunakan oleh orang lain, kita harus mematenkannya ya. Oke, nah itu tadi perbincangan kami dengan Pak Fauzan seputar hak kekayaan intelektual, dan kita harus undur diri, Novel. Betul. Ya. Jadi kita harus mengakhiri perjumpaan kita selama 90 menit ini. Saya Noveli dengan rekan saya. Oke, Edi Sandi. Jangan lupa saksikan Allah Walang Raya setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia bagian Barat.